God eternal, cradle me, love me till the end. Give me now your understanding. Let me be, let me be, let me be a good friend. Lord Jesus, cradle me, walk with me always. Let me know true love and justice. Love me true, love me true, love me true all my days. Holy Spirit, cradle me, guide me from above. Let me see you, see your power. Cradle me, cradle me, cradle me in your love. Welcome di Iktus Digital Service. Perkenalkan, Iktus adalah singkatan dari Yesus Kristus Theos Huios Soter, yang artinya Yesus Kristus Anak Allah, Juru Selamat kita. Iktus Digital Service adalah persembahan dari mahasiswa S1 Teologi STT Ekumene Jakarta yang dipersembahkan untuk pengabdian masyarakat di Indonesia dan di dunia melalui konten-konten yang sangat menarik untuk anak muda maupun sekalangannya. Program Iktus Digital Service yang sudah berjalan sejauh ini adalah yang pertama, Iktus Daily Devotional. Sebuah renungan anak muda yang kece abis, yang teman-teman mesti download dan baca setiap hari. Kenapa? Karena di renungan ini banyak insight-insight baru. Dan tentunya insight itu berasal dari kebenaran firman Tuhan yang akan ngubahin kita dan bikin paradigma kita lebih luas, lebih keren, lebih asik di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua, ada webinar teologi yang setiap bulan diadakan oleh program studi S1 Teologi STT Ekumene Jakarta, yang pada bulan ini akan diadakan pada tanggal 5 Mei. Dan teman-teman bisa daftar, bisa dapat informasinya di link description di bawah ini. Dan jangan lupa untuk dapetin Iktus Daily Devotional dan ikutin info-info tentang webinar teologi yang kita adain, teman-teman harus follow Instagram kita di iktus.community yang tulisannya ada di bawah ini nih. Nah, silakan follow, like, dan komen supaya kita terus terhubung seperti kamu dan dia. Tema kita selama 2 bulan ini di Iktus Digital Service adalah mist. Apa sih maksudnya mist? Mist itu bicara soal kita sering ngelewatin suatu hal atau satu isu dengan anggapan yang gak benar, dengan pemikiran yang kurang tepat. Biasa kita sebutnya mitos atau stigma. Nah, kita bakal bahas semua mitos, semua stigma yang udah pernah kita dengar, yang udah kita warisin dari orang jadwal ya, orang zaman dulu. Kita bakal pelajarin, apakah benar sih itu? Tentunya isu-isu ini akan asik banget buat kalian. Karena ini akan dibedah, dibahas dengan cara yang seru, cara yang asik, tapi tetap berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita.
kita akan ditemenin oleh seorang yang asik, yang keren, yang kece, seorang anak muda yang mencintai Tuhan. Siapa itu? Henry Cesar Chandra. Nah, udah penasaran kan? Pengen dibahas tentang apa? So, welcome to Iktus Digital Service. Diam dalam baik
Hai Sobat Iktus, selamat datang di Iktus Digital Service. Hari ini kita mau bahas satu topik yang menarik, yaitu tentang puasa. Kebetulan sahabat-sahabat dan saudara-saudari kita yang beragama Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Mari kita mendoakan dan juga mendukung mereka agar ibadah mereka dapat berjalan dengan baik dan memperoleh perkenanan dari Tuhan. Sebenarnya, kita dan saudara-saudara kita yang beragama Muslim memiliki satu tradisi yang sama, yaitu tradisi puasa. Hanya saja memang sejauh yang kita lihat dalam gereja cukup jarang dikhotbahkan. Kemarin kami di Iktus Community membuat sebuah penelitian singkat dan kami membuat survei atau angket yang kami sebarkan ke 40 mahasiswa dan mahasiswi teologi yang ada di STT Ekumene, dan kami menemukan data-data yang menarik. Dari 40 mahasiswa dan mahasiswi ini, ternyata ada 7 mahasiswa-mahasiswi yang belum pernah melakukan puasa. Lalu ada 33 mahasiswa dan mahasiswi lain yang pernah melakukan puasa, dan mayoritas mereka melakukannya itu dengan jalan tidak makan dan minum dari pagi, lalu bukanya di sore hari, kira-kira jam 6 sore seperti itu. Ada juga yang melakukan puasa dengan berhenti makan malam di hari sebelumnya, lalu membuka puasa di hari berikutnya. Rata-rata seperti itu praktiknya. Nah, untuk soal motivasi atau tujuan melakukan puasa, 33 mahasiswa dan mahasiswi ini ada yang unik-unik motivasinya. Ada yang supaya mendapat pacar, ada yang melakukannya sebagai persiapan pelayanan, ada bahkan yang berpuasa supaya pendetanya bisa sembuh dari sakit. Tapi ada juga yang melakukannya karena tujuan-tujuan umum, yaitu ingin mengalahkan kedagingan, lalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu jawaban yang paling banyak. Lalu, bagaimana dengan apa yang Alkitab katakan? Nah, mari kita belajar bersama ya sobat-sobat. Nah, sebelum saya membuka Alkitab, kita tengok dulu konsep yang dimiliki oleh saudara kita, yaitu sobat-sobat kita yang memeluk Yudaisme atau agama Yahudi. Karena tentu teman-teman tahu, saudara-saudari kita yang beragama Yahudi ini mendasarkan teologi mereka itu dari Perjanjian Lama. Dan oleh sebab itu, kita perlu menengok dan mempelajari konsep-konsep orang Yahudi mengenai puasa. Karena tentu pasti sangat terkait, sangat berhubungan dengan kekristenan. Nah, dalam konsepnya Yudaisme atau agama Yahudi, puasa itu adalah satu usaha untuk menahan keinginan-keinginan ragawi, menahan keinginan-keinginan tubuh, makan, minum, hubungan seks, bahkan mereka sampai pakaian. Mereka ketika berpuasa akan mengenakan pakaian-pakaian yang simple, yang sederhana. Mereka tidak akan mengenakan pakaian-pakaian yang mewah. Karena mereka mau menahan diri terhadap keinginan-keinginan ragawi mereka. Dan menariknya, sahabat-sahabat kita yang beragama Yahudi ini melakukannya untuk membersihkan pikiran dan jiwa mereka, serta membuka diri mereka di hadapan Allah. Itu tujuan sobat-sobat kita yang beragama Yahudi ketika mereka berpuasa. Jadi, sangat spiritual puasa ini sebenarnya. Karena di dalamnya kita berlatih, kita ada refleksi, ada introspeksi, lalu kita berusaha mendekatkan diri sama Tuhan. Pada umumnya, rekan-rekan kita yang beragama Yahudi ini melakukan puasa di 2 hari raya besar. Yang pertama itu sebagai peringatan, yaitu di hari raya Tisha B'Av. Lalu di dalamnya mereka berpuasa
Biasanya itu dari pagi sampai sore saja. Dan puasa ini dilakukan untuk memperingati jatuhnya kota Yerusalem ketika 2600 tahun lalu dikalahkan oleh bangsa Babel. Nah, mereka memperingati itu dan mereka berpuasa. Lalu yang kedua yang sangat penting yang biasanya mereka lakukan adalah pada saat Hari Raya Yom Kippur. Bangsa Israel akan berpuasa dan ini puasanya kurang lebih 25 jam. Dan mereka akan menghabiskan masa puasa ini di dalam sinagoge atau di dalam tempat-tempat peribadatan mereka, di mana mereka benar-benar beribadah dalam jangka waktu yang panjang. Mereka introspeksi diri, khususnya dosa-dosa mereka, baik dosa pribadi ataupun dosa secara komunal, komunitas. Lalu mereka berusaha membangun spiritualitas mereka di hadapan Allah melalui puasa dan doa ini. Jadi puasa dan doa itu biasanya dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini yang rekan-rekan kita yang beragama Yahudi lakukan. Mereka juga ada peringatan terhadap Esther, ya, ketika Esther berhasil menjadi pahlawan mereka yang menyelamatkan bangsa Israel dari kehancuran pada saat itu yang ada di kitab Esther. Nah, itu kan Esther juga berpuasa. Nah, biasanya mereka juga memperingati ini, tapi yang saya sebutkan sebelumnya adalah dua momen puasa yang umumnya orang Yahudi lakukannya, itu pada saat Hari Raya Tisha B'Av, lalu Yom Kippur. Nah, teman-teman, itu bangsa Yahudi lakukan, dan sampai sekarang mereka masih jaga tradisi itu. Sayangnya, kekristenan itu punya masalah, teman-teman. Kalau kita lihat, ya, gereja itu kurang memberikan concern atau perhatian, atau bahkan mengajarkan tentang bagaimana puasa itu. Ya, berdasarkan informasi yang saya baca dari jurnal, gereja itu terlalu memberikan kebebasan. Apalagi sekarang dalam era modernisme seperti ini, jemaat itu dibebaskan. Mau puasa ya puasa, enggak ya enggak. Dan bahkan ada gereja-gereja yang tidak mengajarkan puasa. Akhirnya apa? Tradisi puasa di kekristenan itu ada yang hilang. Ada yang tidak lengkap. Mungkin ada yang masih menjalankan, tapi gereja-gereja modern itu sejauh mata saya memandang tidak lagi mempertahankan tradisi puasa. Ya. Dalam hal ini gereja tidak lagi menghargai tradisi yang sudah ada dari zaman gereja mula-mula. Sayang sekali. Ya. Akibat kompromistis dan terlalu menyanjung kebebasan manusia, salah satu tradisi penting dalam spiritualitas Kristen akhirnya tergerus, lalu mulai dilupakan. Buktinya tadi ada 7 orang dari 40 mahasiswa-mahasiswi teologi yang tidak pernah melakukan puasa. Sayang sekali, itu jumlah yang cukup tinggi, karena ini ada 40 orang. Ya, hampir 25%. Jadi, sobat-sobat Iktus, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lanjutkan diskusi kita. Nah, kita orang Kristen itu biasanya melandaskan gaya hidup teologi kita dari Perjanjian Baru. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius 4 ayat 2, di situ kita lihat Yesus pun berpuasa. 40 hari bahkan. Ya. Untuk pembuktian dia sebagai anak Allah dan persiapan dia sebagai Mesias yang akan melayani atau melangsungkan pelayanannya dalam konteks kerajaan Allah. Dia berpuasa. Lalu kita lihat ajaran-ajaran Yesus, statement-statement Yesus di dalam Markus 2 ayat 19-20. Mungkin ada yang salah paham dan berkata, ini benar nih, Yesus sudah tidak ngajarin lagi puasa, atau Yesus tidak mengajarkan lagi puasa. Karena waktu itu dikritik oleh orang-orang Farisi, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Yesus berkata, ya ngapain murid-murid berpuasa? Karena Yesus masih ada bersama mereka. Akan ada saatnya mereka berpuasa.
yaitu ketika Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi jangan salah paham. Puasa itu harus tetap dilakukan. Bukan berarti itu dihilangkan. Ya. Puasa bukan rutinitas agamawi yang harus dihilangkan, yang sudah tidak valid, sudah tidak relevan. Itu keliru sekali. Bahkan di dalam standar etika kerajaan Allah yang ada di Matius 6, ayat 16-18, Yesus pun masih menegaskan bahwa puasa itu perlu. Puasa itu harus dijalankan. Hanya saja tidak boleh munafik, tidak boleh di depan orang, tidak boleh show off. Tapi puasa itu harus dilakukan secara tersembunyi. Dalam pengertian ini, puasa itu dilakukan sebagai bentuk atau usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebagai pertunjukan di depan manusia, pertunjukan kerohanian. Nah, itu tidak boleh. Jadi puasa masih tetap ada. Dan kalau kita perhatikan dengan baik, di dalam Kisah Para Rasul di mana komunitas Kristen mula-mula itu hidup, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3, Kisah Para Rasul 14 ayat 2-3. Di situ kita bisa lihat dengan jelas bahwa jemaat Kristen mula-mula berdoa dan berpuasa. Dengan kata lain, puasa itu adalah hidup. Puasa itu adalah bagian dari spiritualitas Kristen. Penghayatan iman Kristen dalam hidup sehari-hari. Itu spiritualitas. Oleh sebab itu, tidak seharusnya kita menghilangkan puasa dari hidup kekristenan kita. Puasa itu harus dijalankan. Ya. Dengan demikian, saya perlu mengambil kesimpulan penting. Ya. Yang pertama, kita harus melakukan puasa. Kita harus menjadikan puasa sebagai bagian dari penghayatan iman Kristen kita. Sobat-sobat Iktus tentu berdoa setiap hari, bukan? Itu penghayatan iman, kan? Pergi ke gereja, memberikan persembahan, menyanyi, memuji Tuhan, itu kan wujud spiritualitas kita, menolong orang lain. Lah, kenapa puasa ini tidak kita lakukan? Padahal ini diajarkan dan baik. Sangat baik. Bapak-bapak gereja mula-mula juga mengajarkan. Ini sebenarnya tradisi Kristen. Sayang sekali kalau hilang. Kita harus tetap berpuasa. Dan di dalam puasa ini kita menghayati kebaikan Allah di dalam ciptaan. Dan di situ pun kita menghindari yang namanya eating disorder. Yaitu makan yang berlebihan, yang salah. Wah, sekarang all you can eat itu menjamur di mana-mana, bukan sobat-sobat? Tapi kalau kita terbiasa berpuasa, kita tidak akan terjebak dengan gaya-gaya hidup yang terlalu boros, yang sangat, bukan tidak boleh ya, makan all you can eat, tapi kalau keseringan juga berbahaya. Di situ kita terlatih untuk sepuas mungkin, puas. Akhirnya kita tidak mengenal yang namanya cukup. Nah, oleh sebab itu kita perlu puasa. Agar kita belajar apa itu cukup dan kita bisa menghargai, menghayati kebaikan Tuhan lewat setiap berkat dan makanan atau apapun yang kita miliki. How to appreciate God. Di situ kita melihat nilai puasa. Lalu, sekali lagi, seperti konsep yang sudah saya katakan tadi, puasa itu penting karena di dalamnya kita bisa introspeksi dan refleksi. Kita bisa melihat lalu merenung, kita ini salah enggak? Ya. Di dalam hubungan kita dengan Allah itu kita bisa melakukan meditasi sambil puasa. Dan itu penting untuk membangun spiritualitas kita. Kita bisa menghayati kesalahan kita di mana, lalu kita bisa mengarahkan tujuan, motivasi kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dan puasa adalah satu momen yang indah di mana kita melakukannya. Alasan yang keempat, kesehatan. Puasa itu sehat. Karena ketika kita puasa, tubuh kita akan mengaktifkan sistem yang namanya autofagi. Membersihkan diri sendiri. Itu sistem yang ada dalam tubuh kita. Dan itu sangat baik. Dia akan membersihkan sel-sel kita yang mati dan lain-lain. Jadi, puasa itu
tidak hanya baik secara spiritual, tapi juga secara jasmani. Oleh sebab itu, sobat-sobat semua, berpuasalah. I encourage you to do that. Terserah, mau pagi ketemu sore, atau 1 kali 24 jam, atau 1 kali 12 jam, up to you. Tapi ada satu cara terbaik lain yang bisa kita lakukan selain tidak makan. Ini dikatakan oleh Bapak Gereja yang bernama John Chrysostom. Dia berkata begini, "Are you fasting? Apakah kamu berpuasa? Show me your fast with your works." Tunjukkan puasamu lewat tindakanmu. Kita mungkin bisa bertanya, which works? Perbuatan yang mana? Tindakan yang mana? If you see someone who is poor, show him mercy. Jika kamu melihat atau menemukan saudaramu yang miskin, tunjukkanlah belas kasihan. Jika kamu melihat seorang musuh, berdamailah dengannya. Jika kamu melihat temanmu sukses, jangan iri kepadanya. Kasihilah sesamamu. Itu cara menunjukkan puasa, sebagaimana yang dimaknai oleh seorang bapak gereja yang sangat terkenal, John Chrysostom, pada tahun 400 Masehi. Dan oleh sebab itu saya mengajak teman-teman untuk berpuasa. Baik itu tidak makan secara praktek, supaya teman-teman bisa mengontrol diri dan bisa berlatih untuk meditasi dan merenungkan kebaikan Tuhan, serta merenungkan setiap kesalahan atau dosa yang kita buat, lalu berusaha memperbaikinya. Tapi di sisi lain, biarlah puasa kita itu kita wujudkan lewat perbuatan nyata ketika kita mengasihi sesama kita. Lakukanlah keduanya, baik itu spiritual maupun bukti nyata lewat tindakan kasih dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati sobat semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang beragama Muslim. Saat ini mereka berpuasa. Kiranya Tuhan memberkati, menuntun dan menguatkan saudara-saudari kami ini, agar mereka bisa berpuasa dengan baik dan beribadah dengan baik. Terima kasih buat segalanya. Kiranya kami sebagai orang Kristen juga memahami baiknya dan pentingnya puasa, sehingga kami pun tidak lupa melakukan dan mengaplikasikannya dalam spiritualitas hidup Kristen kami hari demi hari. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless.